Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik wa tarham wa tahannan ala 'abdika wa rasulika sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para Dewan Asatidz yang kita ta'zimi, kita hormati semuanya. Mudah-mudahan Allah terus melimpahkan keberkahan, rahmat, dan kenikmatan kepada asatidz dan keluarga semuanya. Dewan Santri yang Habib banggakan, para santri semuanya, tamu undangan, para hafidz-hafidhah. Alhamdulillah, rencana kita kegiatan rutin kita, tradisi kita, semaan hafalan Al-Quran, insya Allah kita laksanakan hari ini sampai besok. Tentu terima kasih. Abi juga harus mengaturkan kepada para dewan santri, para santri, khususnya tim Rumah Quran, bahwa salah satu tradisi harian kita adalah tadarus, tadabbur, belajar, mengkaji, mengambil pelajaran, membaca, mengkaji, mengambil pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tradisi harian. Jadi harusnya santri dan kita semua setiap hari itu membaca, mengkaji Al-Quran dan hadis. Di setiap hari harus ada hadis yang dibaca, satu atau dua hadis, ada ayat yang dibaca. Kalau wasiatnya orang tua kami, Abah Ruhiyat, setelah sholat itu 8 ayat minimal. Dengan artinya kalau bisa, dengan tafsirnya kalau mampu. Tapi membacanya saja sudah menjadi keberkahan dan pahala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir menjanjikan atau menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim minal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Siapa orang-orang yang tidak merugi? Itu orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Minal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga, orang-orang yang berinfak dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, terang-terangan maupun diam-diam. Itulah orang-orang yang tidak merugi dalam hidupnya. Jadi itu ada yang mengatakan bisnis yang tidak pernah merugi itu ada 3. Membaca Quran, mendirikan salat, berinfak. Pakai teori ekonomi nggak masuk ke berinfak, bisnis yang tidak rugi. Tapi ya buktikan saja. Dalam ayat berikutnya, yuwafihum ujurahum wa yazidahum Allah min fadlih, itu dalam ayat 30-nya. Allah akan menyempurnakan pahalanya dan menambah keberkahan. Wa yazidahum min fadlih. Jadi orang-orang yang melakukan 3 hal itu pahalanya akan disempurnakan dan ditambah keberkahannya. Min fadlih. Mungkin rezekinya, kesuksesannya, kebahagiaannya, ketenangannya. Maka Abi mengajak semuanya, ayo tradisikan tadarus, tradisikan juga dirikan sholat, jangan lupa, dan berinfak. Berinfak itu tidak harus besar sebetulnya. Nah, yang ada semangat berbagi, itu yang penting. Ada semangat, jangan semangatnya ingin memiliki semuanya, tapi semangat berbagi. Punya rezeki sedikit, ingat Pak RW, ingat Pak Deden. Ya ada putih, ingat Pak Deden. Ada sesuatu, ingat siapa gitu. Ada rezeki, ingat wakaf, ingat sedekah. Dan harus menjadi kebiasaan. Karena itulah bisnis yang tidak pernah rugi. Oleh karena itu, Abi mengajak sekali lagi pada para alumni mungkin yang menyimak via YouTube,
orang tua, semua keluarga besar santri universal. Bismillah, ayo tradisikan. Salah satu tradisi kita adalah tadarus, tadabbur. Di rumah punya Al-Quran, punya kitab hadis. Jadi jangan scroll yang nggak penting. Ya ada scroll hadis misalnya. Syukur ada tematisnya. Sehingga kita tiap hari mengambil pelajaran dari Al-Quran dan hadis. Dan niatkan insya Allah kegiatan hari ini sampai besok. Jadi silakan ikut. Ini memang banyak santri yang izin ikut ospek, ikut apa namanya program kampus. Ya kalau memang itu program yang wajib diikuti ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih bisa dipilih, habis lalu ayo memilih yang paling bermakna, paling bermanfaat, paling keberkahan. Dalam prinsip hidup dan tradisi kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada al-aulawiyah, ada prinsip ya, prioritas, mana yang prioritas. Hidup ini selalu harus memilih mana yang prioritas. Kadang orang dewasa, orang kaya, orang yang berhasil itu selalu memilih mana yang prioritas dalam hidup. Dan terus meminta kepada Allah untuk dibimbing supaya kita diarahkan pada bisa memilih yang paling bermakna, yang paling prioritas. Yang hadir di sini mohon istiqomah, kalau capek istirahat, datang lagi sini. Dulu Abi selama kuliah itu kalau di Jogja dulu ada semaan. Dulu di Jogja itu orang kaya itu tradisinya semaan. Orang kaya yang punya duit itu mengundang para hafidhahullah, mereka membayar mereka, lalu mengundang masyarakat, bikin tenda di rumahnya atau di aula rumahnya, lalu mereka hafidh-hafidhah membaca Quran, jamaah datang. Abi dulu juga nyari acara semaan, pulang dari kampus langsung ke semaan, ikut makan siang, menyimak, tidur, sampai besoknya ke kampus lagi, atau biasanya Sabtu Ahad. Dulu itu Polda Jogja itu rutin ada semaan. Abi belum tahu di Jawa Barat ini kantor pemerintah, orang kaya atau kepolisian yang rutin mengadakan semaan. Sepertinya udah nggak ada. Karena itu Universal ingin memantapkan tradisi ini menjadi tradisi kita setiap tahun, dan setiap 2 bulan 3 bulan kita 5 juz 6 juz, dan semaan akbar 30 juz pada bulan Oktober. Hari santri, hari Sumpah Pemuda, juga mohon maaf agak pribadi, bulan Oktober itu ada peristiwa Abi Umi kehilangan salah satu putri kami, Neng Vita, almarhumah Teh Vita Ganel Suraya, wafat tepat pada tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Abi punya kenangan khusus pada almarhumah. Beliau punya tulisan-tulisan bagus yang belum, nanti siapa yang mau mengedit bisa menjadi buku. Beliau nulis cerpen, nulis refleksi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dia lebih pintar bahasa Inggrisnya dibanding Abi. Yang Abi punya kenangan adalah Teh Vita itu punya Quran khusus, mushaf yang dia pakai selama dia SMP. Dan dia terus pegang, termasuk selama sakit di rumah sakit dia pegang Quran itu. Dan yang membuat Abi punya kenangan khusus adalah Teh Vita itu setelah Teh Vita wafat, Abi umroh, Abi bawa mushaf yang pegangan Teh Vita. Ketika di Madinah, Abi membuka untuk memulai tadarus di Madinah. Ternyata di pembatas yang mungkin itu pembatas yang mungkin diulang atau pembatas tadarusnya Teh Vita itu surat Al-Kahfi 46. Al-mal wal banun zinatul hayat dunya wal baqiyatus sholihatu khairun kataban wa khairun amala. Isinya adalah harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Tapi al-baqiyatus sholihah,
kebaikan yang terus-menerus, istiqomah. Tapi maknanya wakaf, maknanya istiqomah dalam buat baik. Itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik harapan. Jadi pahala yang baik itu yang al-baqiyatus sholihah. Dan yang paling layak menjadi harapan kita adalah itu. Bukan harta kita yang belum diapa-apakan. Bukan pula anak-anak kita. Ya, anak soleh itu juga pahala yang akan tidak terputus. Tetapi juga kita sendiri harus juga punya investasi yang menjadi harapan kita nanti di kemudian di akhirat nanti. Selain kita ingin punya anak-anak yang soleh, kita juga harus punya amal jariah. Ibu-ibu atur nuhun, mangga anak-anak ke depan, ibu-ibu biar atau ibu-ibu kapayun, anak-anak sedikit. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi kan populer, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu la min salasin, shadaqah jariyah au ilmin yuntafahu bihi aw waladin shalihiyatullah. Kata Nabi, ini hadis ini populer. Terputus ketika anak Adam wafat, terputus semuanya kecuali 3 hal. Satu, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu yang kalau Abi coba hubungkan adalah tadi al-baqiyatus shalihah. Para ulama Imam Ar-Rafi'i menyebutnya itu wakaf. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh. Hadis ini menyebutkan bahwa kita semua ingin punya anak-anak yang soleh. Anak yang soleh itu mendamaikan. Tapi untuk membuat anak soleh itu tidak murah. Kita ingin punya anak soleh ini kerjanya, kita ikhtiar luar biasa. Cari pesantren terbaik, cari guru-guru yang baik, cari sekolah yang lengkap. Kita ingin memastikan mereka belajarnya serius. Kita ingin punya anak soleh. Ingin punya anak soleh itu tidak murah. Juga tidak mudah. Harus soleh dulu orang tuanya. Jangan mimpi punya anak soleh kalau bapak ibunya nggak soleh. Tapi bahwa untuk anak yang soleh itu perlu guru-guru yang hebat. Yang punya ilmu yang bermanfaat. Untuk dapat guru yang hebat, perlu sekolah dan pesantren yang bagus. Pesantren dan sekolah yang bagus perlu didukung oleh amal jariah yang baik. Itulah tiga-tiganya satu komponen yang penting yang harus dimiliki oleh sebuah negara atau masyarakat. Jadi kita semua mengidamkan itu semua. Nah, hari ini salah satu lembaga yang diharapkan menjadi wadah bagi pengembangan anak-anak yang soleh adalah pesantren dengan segala kekurangannya. Hari ini Bapak Ibu, pesantren ada tantangan dari narasi-narasi yang hari ini pesantren itu kesalahannya diingat-ingat, tapi kebaikannya dilupakan. Seringkali ya itu narasi hari ini. Kiai kemarin ada di media, Kiai dinarasikan suka amplop gitu. Saya sebagai santri marah. Tidak terima Kiai yang dinarasikan sangat negatif, sangat tidak bermartabat. Ya. Mungkin juga ada, tidak semua Kiai memang, ada beberapa. Tapi umumnya Kiai itu orang-orang yang tulus. Karena di pesantren Kiai itu punya prinsip. Al-alimu idza kana tama'an la yaqulu hurmatal ilmi wa la yaqulu bil haq. Kiai ketika ingin diberi saja, ngarep-ngarep dikirim. Itu padanya tidak melekat kehormatan ilmu dan dia tidak bisa bicara kebenaran. Jadi kiai yang benar itu, maaf, tidak berusaha untuk, tidak kepikir untuk diberi. Karena dia semangatnya memberi. Jadi jangan salah paham. Kalau ada kiai-kiai yang sebut saja nyindir-nyindir atau here-here, ya boleh jadi mungkin makomnya belum kiai yang benar.
Eh, saya hari ini juga ketemu banyak orang pinter di Jakarta, para ahli, para profesor, para pebisnis, para politisi. Semakin saya ketemu orang-orang hebat di Jakarta, saya semakin kagum dengan Kiai Kampung. Kiai Kampung itu dulu ngajar ngaji, nggak punya gaji, nggak ada yang gaji, nggak ada yang bayar, bahkan santrinya disantuni, dibayari. Mereka tulus, sehingga saya punya kesimpulan bahwa perubahan itu tidak terjadi oleh mereka yang menuntut bayaran, tapi perubahan itu terjadi karena mereka yang bekerja dengan hati. Para kiai itu bekerja dengan hati. Jadi ikutilah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran, itu dalam Yasin. Ikuti orang-orang yang tidak terlalu berharap-harap. Uh, baru setiap kegiatannya selalu dihitung. Nanti saya dapat apa? Nanti saya jadi apa? Kiai kampung nggak pernah berpikir ke sana. Itulah orang-orang yang ikhlas. Itulah yang orang yang harus kita ikuti. Karena perubahan di negeri ini dimanapun tidak terjadi oleh mereka yang menuntut jabatan atau berharap bayaran. Tapi perubahan di dunia ini terjadi karena mereka yang bekerja dengan hati. Mereka dengan tulus. Tidak ingin. Ada ketulusan. Nah, pesantren itu umumnya berjuang dengan ketulusan. Ketika mendirikan pesantren tidak berhitung nanti dibantu oleh siapa. Dapat bantuan berapa dari negara. Enggak. Memulai ingin membangun lingkungan dan tradisi yang baik, mengumpulkan anak-anak, menuntut ilmu, ayo bergerak, nggak pernah kemudian marah-marah, caci maki atau ngomel-ngomel, nggak dibantu. Meskipun hari ini negara, masyarakat harus hadir sebetulnya, karena mungkin Bapak Ibu tahu berita hari ini ada orang tua yang melaporkan guru, ada anak-anak yang bandel luar biasa. Boleh jadi karena tidak ada keberkahan. Orang tua tidak peduli pada pendidikan. Di pesantren itu keberhasilan anak-anak bukan karena anak-anaknya saja. Di pesantren ada sebuah prinsip. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman wa bagi ayyura'iya al-ghuraba minal fuqaha yu'adzimahum wa yu'tihim syai'an. Kurang lebih begitu. Sing saha jalmana anu hoyong putra-putrina palinter. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Anaknya alim, pinter. Fayam bagi ayyura'iya al-ghuraba minal fuqaha. Maka seyogianya dia memperhatikan, mengurus al-ghuraba minal fuqaha, para pengembara, para muhajirin yang sedang menuntut ilmu. Hormati mereka, beri mereka sesuatu. Itu prinsip di sebuah kitab kecil. Al-Ghazali menyebut itu, Imam Az-Zarnuji menyebut itu. Jadi kalau ingin anaknya pinter, bukan anaknya suruh belajar, orang tuanya nyantai. Tapi orang tua harus punya keperhatian, kepedulian pada para ahli ilmu, para ahli ibadah. Kata Syekh Azharuddin, kalaupun nanti anaknya nggak pinter, nanti wafidu alimat. Nanti anak cucunya yang pinter. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu lihat ada orang-orang hebat di Indonesia, itu jangan lihat merekanya, tapi lihat siapa bapaknya, siapa kakeknya. Bapaknya pejuang, kakeknya pejuang, bapaknya orang ikhlas, ahli ibadah. Jadi kita ini, maka anak-anakku sekalian, kita hari ini adalah tugas kita adalah menguti dari tirakatnya orang tua kita semua. Jadi jangan sombong kita sudah IP-nya tinggi, lalu sukses, bisa begini, bisa begitu. Itu bukan karena kita sebetulnya. Itu karena kita dapat keberkahan dari tirakatnya orang tua kita semua. Jadi Ananda semua calon ibu, calon ayah, ayo tirakat dari sekarang supaya anakmu hebat-hebat, supaya anakmu soleh. Tirakat saya apa? Tirakat itu torekoh. Torekoh itu jalan. Jalan mendekat kepada Allah. Apa bentuk mendekat kepada Allah? Banyak termasuk hari ini. Tadarus, menyimak,
wirid, zikir, sedekah. Itu tirakat. Tirakatnya jangan lihat TikTok, scroll TikTok. Jadi anaknya kayak apa? Jadi ayo tirakat banyak-banyak. Lebih banyak mencari, melakukan sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Dan salah satu bukti bahwa kita menikmati hidup dan itu adalah ketika kita menikmati ketaatan. Coba bandingkan, nikmat mana lihat TikTok dengan tadarus. Man wajada samratu amalihi ajilan wa wadin ala awujul qabul ajilan. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah. Siapa yang bisa menikmati indahnya ibadah hari ini, itu ciri kita akan menjadi ahli surga dan diterima ibadah kita di kemudian hari. Jadi lamun ayeuna kita tidak menikmati buah dari ibadah, tidak menikmati tahajud, tidak menikmati tadarus, tidak menikmati sedekah, itu ciri bahwa orang teh bukan siapa-siapa nanti. Tapi kalau hari ini kita baca Quran teh nikmat, menyimak, datang ke majelis taklim nikmat, sanajan barijeng nundutan, tapi nikmat gitu. Itu ciri kita akan menjadi seseorang di kemudian hari. Jadi anak-anakku juga semua, ayo tirakat banyak-banyak supaya kita dibimbing Allah, anak cucu kita baik, soleh semua. Itu dari Abi, terima kasih sekali lagi, terima kasih pada kesepuan semuanya. Biarlah kita terus dalam kondisi hari ini terus menjadi lembaga kelompok orang yang terus berikhtiar takarrub kepada Allah, membuka pintu langit untuk mudah-mudahan bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia, dihadapi orang tua kita semua. Ya, kita niatkan mudah-mudahan pahalanya sekecil apapun kita niatkan pahalanya. Ya Allah, berikan semua ini. Seberapapun yang kau berikan pada kami melalui kegiatan ini. Jadikan seluruh pahala ini melimpah pada orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami semuanya. Muliakan mereka ya Allah. Wa kulhum bidikil qabri wa duhuri la dhilli mamdud kama imaskub. Wa fakihatin kasiratin la maqtuatin wa la mamnuah. Wa furshi marfu'ah. Maladina namta alihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhadi wa salih. اللهم اجعل قبرهم ردة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النيران اللهم اجعل على قبورهم نور الفصح والسرور اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاء ونعمة عليهم وأعذهم برحمتك من عذاب القبر وعذاب النار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين نسألك يا الله ببركة الفاتحة وبسر الفاتحة وباسمك الحسنى باسمك العظيم في سورة الفاتحة نسألك يا الله إننا توصلنا بتلاوة كلامك الكريم أن تجعل أفئدة منا تهوي إلى تلاميذنا وطلابنا متخرجين أن تجعل أفئدة من الناس jadikan hati-hati manusia sayang peduli pada anak-anakku semua dimanapun mereka berada, para santri, para alumni, tahwila ikhwana akhwatina fi kulli makan khususan fi Palestin, tahwila mutakharrijina fi kulli makan, tahwila muahadana universal, tahwila muasana suarga Najat. Fa innaka jami'un nas la min la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Khusus untuk jimat Abi Umi Tehbita Ganianela Suraya. اللهم اجعلها فرطنا ذكرنا سلفا وأجرنا وشفيعا مجابا اللهم ذكر بها مؤذننا وعظم بها أجرنا اللهم ألحق بصالحات المؤمنات ألحق بصالحات المؤمنين واجعلها في كفالة إبراهيم وأدخلها الجنة يا الله وأعوذ برحمتك من عذاب القبر وعذاب النار. لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين.
الفاتحة بنت القبول والفصول والفصول من كل سوء مأمول ونية وحاجة وصل شأن الظاهر نباتنا دافعة لكل بلاء والوباء وجالبة لكل خير لنا ولأبنائنا وبناتنا وذريتنا وتلاميذنا وطلاب المتخرجين ولنية أن الله ينور قلوبنا يا الله وأقوالبنا مع الهدى والتقى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكل نية صالحة بجاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Terima kasih. Mari kita buka kegiatan semaan hafalan Quran 30 juz dalam rangka Hari Santri dan riadah kita dan takarub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.